Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriandi, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Dalam video kali ini, saya akan membuat simulasi menggunakan Simulink MATLAB tentang kurva karakteristik arus terhadap tegangan dan daya terhadap tegangan pada solar cell. Yang mana video ini merupakan penilaian ujian akhir semester atau UAS mata kuliah penggunaan komputer dalam sistem tenaga listrik. Baiklah, saya sudah membuka software MATLAB dan juga Simulink Library, dan kemudian gambar kerja untuk merangkai diagram blok dari solar cell. Baiklah, pertama kita tambahkan solar cell dari Simscape Library. Kemudian PS constant, juga dari Simscape Library. Kemudian solver configuration, juga dari Simscape Library. Kemudian sensor, current sensor dan voltage sensor, juga dari Simscape Library, dan juga voltage sensor. Dari Simscape Library. Kemudian variabel resistor, dari Simscape Library. Kemudian kita tambahkan RAM, nah yang ini dari Simulink Library. Kemudian kita tambahkan konverter, dalam simulasi ini kita menggunakan dua buah konverter, satu PS Simulink converter dan juga Simulink PS converter. Selanjutnya kita akan menambahkan produk. Dari Simulink Library. Kemudian workspace, kita menggunakan workspace dari Simulink Library. Dan terakhir kita tambahkan ground, electrical reference, dari Simscape Library. Baiklah, kita mulai menghubungkan rangkaian dari solar cell yang akan menampilkan kurva karakteristik
dari arus terhadap tegangan, dan dari power atau daya terhadap tegangan. Pertama kita hubungkan dulu phase constant ke solar cell, dan dari solar cell ke current sensor, kemudian ke variabel resistor. Kita rotasi dulu variabel resistornya agar lebih memudahkan dalam merangkai. Kita hubungkan variabel resistor, kemudian dari Simulink PS converter ke variabel resistor, dan kemudian ke RAM. Kemudian dari variabel resistor kita hubungkan ke solar cell dan juga solver configuration, dan juga electrical reference atau ground. Kemudian dari current sensor kita hubungkan ke PS Simulink dan ke volt space. Dan voltage sensor kita hubungkan ke variabel resistor. Kita membutuhkan satu lagi PS Simulink converter untuk keluaran dari voltage sensor. Dan juga sebuah wall space untuk voltage. Kita sudah dapat. Kita memerlukan satu buah lagi wall space untuk power, dihubungkan ke produk. Power diambil dari arus dan juga dari tegangan. Baiklah, rangkaian diagram lock dari solar cell sudah selesai. Kemudian kita lihat parameter yang perlu dirubah. Pertama kita lihat parameter dari wall space. Kita ganti nama current untuk arus. Kemudian save format kita ganti dengan array. Untuk power, variabel name kita ganti dengan power, dan save formatnya juga kita ganti dengan array. Kemudian untuk voltage, variabel name-nya kita ganti dengan voltage untuk tegangan, dan juga kita rubah save formatnya menjadi array. Selanjutnya kita lihat parameter dari solver configuration. Kita menggunakan use local solver. Oke. Kemudian kita lihat parameter dari solar cell. Tapi kita tidak merubah. Kita hanya melihat parameternya. Short circuit current atau ESC-nya 7,34 ampere. Open circuit voltage VOC-nya 0,6 volt, dan seterusnya. Baiklah, kita lanjut melihat
parameter dari PS konstan. Pertama kita ganti 1000, kemudian kita jalankan simulasinya dengan waktu 1 untuk simulasi pertama. Ya, simulasi pertama selesai. Kemudian untuk simulasi kedua kita ganti variabel name dari current menjadi current 1. Power menjadi power 1 dan voltage menjadi voltage 1. Kemudian PS konstan untuk simulasi kedua ini kita turunkan 100 menjadi 900. Kemudian kita jalankan simulasi yang kedua. Simulasi kedua selesai, kita lanjut simulasi ketiga. Ganti variabel name dari current menjadi current 2 untuk simulasi ketiga. Power juga menjadi power 2. Begitu juga dengan voltage, kita ganti menjadi voltage 2. Kemudian PS konstan kita ganti menjadi 800. Kita jalankan simulasinya untuk simulasi ketiga. Simulasi selanjutnya current kita ganti dengan current 3. Power kita ganti dengan power 3. Voltage kita ganti dengan voltage 3. PS konstan kita turunkan lagi 100 menjadi 700. Kita jalankan simulasinya. Simulasi selanjutnya current kita jadikan, kita ganti dengan current 4. Variabel name dari power kita ganti dengan power 4, dan voltage juga kita ganti dengan voltage 4. Dan PS konstan kita turunkan lagi 100 menjadi 600. Kita jalankan simulasinya. Sepertinya simulasi kelima kalau tidak salah. Kemudian simulasi terakhir kita ganti lagi variabel name dari workspace, current menjadi current 5. Power menjadi power 5. Dan voltage menjadi voltage 5. Kemudian PS konstan kita ubah menjadi 500. Kita jalankan simulasinya dengan waktu simulasi 1 agar lebih cepat. Kemudian sudah selesai simulasi 6 step dari kurva karakteristik dari solar cell. Kita lihat di workspace apakah datanya sudah masuk. Current kita lihat current 1 2 3 4 5, power 1 2 3 4 5, voltage 1 2 3 4 5. Oke, sudah, datanya sudah lengkap. Sekarang kita lihat grafiknya. Untuk grafik pertama
kita lihat grafik dari VI curve atau kurva karakteristik arus terhadap tegangan. Ya, inilah kurva karakteristik arus terhadap tegangan. Kemudian kita lihat kurva karakteristik power terhadap tegangan. Nah, sudah muncul. Nah, ini tegangan, ini power, kurva karakteristik power terhadap voltage untuk solar cell. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kurva dari karakteristik power terhadap tegangan pada solar cell. Kurva ini didapat dengan perintah input manual menggunakan MFEL. Selanjutnya kita akan membuat kurva otomatis melalui Simulink. Kita membutuhkan graph. Kita akan menggunakan X2Y graph. Kita tambahkan. Inputan paling atas kita ambil dari tegangan. Inputan kedua dari graph kita ambil dari current, dan inputan ketiga dari graph kita ambil dari power. Kita di sini menggunakan graph X2Y. Kemudian kita ubah parameternya. Xmin 0, Xmax-nya kita lihat, kita samakan saja dengan yang kita buat dari MFEL. Xmax-nya 0,7. Y-min-nya 0. Y-max-nya untuk ini 3,5. Kita lihat yang karakteristik arus. Kita lihat melalui MFEL untuk menyamakan nilai maksimal dari Y ada di sini 8. Maka pada X2Y graph kita gunakan Y max-nya 8. Kemudian sample time-nya 0. Play. Oke. Kemudian kita coba jalankan pada posisi current 5, power 5, dan voltage 5 dengan konstan 500. Kita lihat hasilnya, apakah dia akan muncul otomatis. Ya, ternyata grafiknya muncul otomatis. Kita coba bandingkan dengan grafik dari MFEL. Kebetulan pada XY graph ini cuman satu saja yang bisa ditampilkan, satu kali simulasi maksudnya. Mungkin karena kurang sumber atau referensi, mohon maaf.
Oke, dapat kita bandingkan untuk karakteristik arus terhadap tegangan. Ini pada posisi terakhir, yaitunya mendekati 4 dan X-nya mendekati 6 dari tegangan, dan ini yang warna hijau merupakan kurva karakteristik power terhadap voltage. Selanjutnya kita coba ganti dengan current 4. Power 4 dan juga voltage 4. Konstan kita buat 600. Kita jalankan simulasinya. Simulasinya masih berjalan. Ya, sudah selesai. Simulasi kedua dari nilai terendah kita ambil. Ini yang menggunakan MFL dan ini yang otomatis. Kita lihat posisi pada simulasi kedua yaitu 4,5 lebih kurang. Ya, ini posisi kedua yang warna ungu. Selanjutnya kita coba simulasi ketiga dari nilai terendah. Kita ganti current 3. Kemudian power 3. Dan juga voltage 3. Kemudian konstannya kita ganti menjadi 700. Kita lihat grafik otomatisnya dan juga grafik dari MFL. Ini simulasi ketiga dari bawah, yaitunya 5 lebih, dan dengan X-nya mendekati 0,6, ya sama, 5 lebih dari 5 dan X-nya mendekati 0,6. Ini merupakan kurva karakteristik dari arus terhadap tegangan, dan ini kurva karakteristik power terhadap tegangan. Selanjutnya kita coba yang nilai tertinggi. Ini kita ganti dengan current saja seperti simulasi pertama sebelumnya. Ini kita ganti dengan power. Dan voltage kita ganti dengan voltage saja. Kita ambil nilai tertinggi dari konstan itu 1000. Kita jalankan lagi simulasinya. Kita lihat otomatisnya. Ya, kita dapat melihat grafik otomatisnya, kurva arus terhadap tegangan dan kurva power terhadap tegangan masih berjalan. Dan ini inputan dari MFL, yaitu kurva arus terhadap tegangan. Ya, posisi grafiknya lebih dari 7 untuk kurva arus, dan untuk kurva powernya hampir
tiga kita lihat juga untuk power apakah sama nilai maksimalnya dari power pada karakteristik solar cell ini. Iya, ternyata hampir 3,5 ya, hampir sama, hampir 3,5 ya, betul ya. Demikianlah video kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Sebagai penutup, ini merupakan pengambilan nilai untuk ujian akhir semester pada mata kuliah penggunaan komputer dalam sistem tenaga listrik dengan dosen pengampu Bapak Hamzah STMT PhD. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.